Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam kompak selalu, salam sukses selalu untuk teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya coba perkenalkan sebuah tool yang kita kasih nama Destia Borneo atau kita bisa sebut destinasi Anjang Borneo. Untuk mengawali, saya perkenalkan dulu dari tim inovator kita, mulai dari kepala dinas kita yaitu Bapak Haris Rifani SHMH, Bapak Irwan Jaya, dan saya sendiri serta seluruh pelaksana bidang destinasi dan pemasaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Mengawali penyampaian kali ini akan saya berikan satu alasan yang menjadi latar belakang kenapa kita harus menggunakan tool yang kita sebut dengan Destia Borneo ini. Yang pertama, banyaknya daya tarik wisata dan pelaku bidang kepariwisataan. Yang kedua, perlu adanya informasi pariwisata berbasis masyarakat. Mungkin ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah untuk mempercepat penyampaian informasi dan pelaporan sehingga diperlukan tool atau alat bantu berupa aplikasi ini. Baik, kita lihat bahwa di Kabupaten Banjar banyak sekali daya tarik wisata atau kita bisa sebut juga sebagai destinasi wisata, di mana sampai saat ini ada sekitar 76 daya tarik wisata dan sekitar 1090 pelaku usaha di bidang kepariwisataan. Kita lihat yang paling menonjol di sini adalah wisata religi, kemudian budaya, kemudian alam, danau, bahkan atraksi. Untuk religi seperti sekumpul atau datuk kelampean menjadi pendorong utama banyaknya kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Banjar, didukung dengan alam atau wilayah Kabupaten Banjar yang sangat strategis berada di tengah kabupaten dan kota. Untuk itu kita akan melanjutkan lagi untuk memperkenalkan selain daya tarik wisata juga ada pelaku usaha pariwisata yang jumlahnya cukup banyak, yaitu tadi saya sebutkan di depan ada sekitar 1090 pelaku usaha wisata yang terdiri dari hotel, homestay, kafe, villa, rumah makan, kuliner, travel agent, ada juga tour guide, baik yang dari organisasi asosiasi pariwisata ataupun dari dinas pariwisata itu sendiri. Untuk melengkapi latar belakang ini, saya akan coba sajikan sebuah data di mana yang kita himpun sampai saat ini
seperti yang terlihat di monitor, ada daya tarik wisata, ada sekitar 76, kemudian ekonomi kreatif. Nah, ini masuk di dalam kepariwisataan juga, ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang tersedia di sana. Kemudian juga ada konsultan pariwisata, dalam hal ini Dinas Pariwisata sebagai jasa konsultan dari unsur kepemerintahan. Kemudian ada jasa makan dan minum, perjalanan dinas, perjalanan wisata, kawasan pariwisata, dan seterusnya. Untuk diketahui, banyaknya usaha dan destinasi, usaha pariwisata dan destinasi atau daya tarik wisata, kita perlu melakukan pendataan sehingga akan memudahkan kita dalam pengawasan sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang kepariwisataan, dan untuk beberapa pasal telah dirubah dan diperbaiki dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha, untuk mendapatkan perizinan berusaha di sektor kepariwisataan. Namun demikian, dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata sebagai pendukung atau sebagai pendamping, perlu adanya pengawasan terhadap perizinan ataupun hal-hal lain, terutama aktivitas dan dokumennya. Nah, untuk ini kita memerlukan alat bantu dalam bentuk aplikasi, sehingga kita akan lebih mudah untuk memonitor mana-mana usaha yang masih berjalan, atau mana usaha yang baru tumbuh, atau usaha yang belum memiliki tanda daftar usaha pariwisata. Nah, kita akan menghimpun usaha tersebut sebagaimana diamanatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 bahwa dalam pengawasannya setiap usaha kepariwisataan wajib memiliki tanda daftar usaha, dan untuk mengeluarkan tanda daftar usaha pariwisata tersebut tentunya dari Dinas Kepariwisataan atau Dinas Pariwisata yang harus memberikan rekomendasi dan melakukan pengawasan terhadap dokumen atau kelengkapannya tersebut. Berikutnya, dari sekian banyak usaha tadi, saya katakan di depan, kita perlu sebuah aplikasi untuk mempermudah pekerjaan kita. Perlu sebuah tool, perlu sebuah alat. Kenapa mesti Destia Borneo? Jadi di sini kita ambil contoh, perlu informasi pariwisata. Yang melatar belakang ini adalah perlunya informasi pariwisata berbasis masyarakat. Kenapa jadi berbasis masyarakat? Jadi dengan menggunakan Destia Borneo, masyarakat bisa
mendapatkan informasi secara cepat, kemudian menyampaikan ke Dinas Pariwisata dalam bentuk kunjungan untuk pendata, bisa juga dengan menggunakan kunjungan mandiri. Kita bisa bayangkan seandainya seluruh usaha pariwisata itu menggunakan data kunjungan mandiri seperti yang terlihat di gambar di depan. Oke, kita akan lebih mudah memantau, lebih mudah mendapatkan informasi, lebih akurat. Misalnya nih, kita taruh untuk QR code di sebuah usaha pariwisata, misalnya hotel atau rumah makan. Ketika pengunjung itu melakukan pendataan, ketika pengunjung itu melakukan QR code terhadap melakukan scanner QR code tadi, dan kemudian melaporkan bahwa dirinya telah mengunjungi, secara tidak langsung kita akan mendapatkan laporan jumlah kunjungan yang ada di destinasi atau yang ada di tempat usaha tersebut. Secara tidak langsung lagi, kita juga akan mendapatkan spend money dari jumlah harga tertinggi atau jumlah harga terendah dikali dengan jumlah pengunjung yang masuk. Nah, itu secara otomatis kita akan mendapatkannya di situ. Oke, berikutnya lagi untuk melaporkan. Jadi seperti yang dilihat, Bapak bisa ambil QR code yang ada di situ menggunakan Google Lens, dan laporan akan langsung secara real time masuk ke dinas melalui website atau melalui induk dari Destia Borneo. Nah, Destia Borneo itu sendiri mempunyai induk atau berbasis dua, yaitu pertama Android sebagai pendataan atau sebagai end usernya, kemudian ada berbasis web. Sehingga untuk manajemen, pengaturan, pendataan, dan pelaporan dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan yang berbasis web karena versi tersebut yang lebih lengkap. Nah, dari pendataan tadi di depan kita bisa lihat informasi juga akan langsung disampaikan atau sampai ke dashboard comment center, sehingga akan mempercepat proses pelaporan informasi terutama untuk kunjungan wisata. Kita sampaikan di awal bahwa alasan kenapa juga harus menggunakan informasi pariwisata karena tadi banyaknya daya tarik wisata. Kemudian kita juga bisa melihat secara langsung profil dari objek wisata tersebut. Kita juga bisa mendapatkan data pendukung kepariwisataan seperti ekraf secara lengkap. Kita juga akan mendapatkan data statistik kunjungan wisata secara real time. Kita juga dapat melakukan pendataan dan pengawasan pelaku usaha pariwisata terkait tanda daftar usaha pariwisata yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha pariwisata.
Secara umum untuk tujuan dan manfaat dari aplikasi ini akan memberikan informasi seluas-luasnya kepariwisataan di Kabupaten Banjar. Kemudian dapat memberikan informasi data kunjungan wisata di tiap titik pendataan untuk diketahui bahwa untuk akurasi data kita menggunakan sampel untuk sampai saat ini ada 17 titik pendataan di mana masing-masing titik pendataan tersebut ada satu petugas yang khusus mendata sampai saat ini. Namun kedepannya diharapkan setiap usaha pariwisata ataupun daya tarik wisata yang lainnya atau destinasi yang lainnya untuk menempatkan QR code di layanan paling depan sehingga pengunjung bisa langsung melakukan pendataan secara mandiri. Nah, ini mungkin untuk kedepannya kita bisa tambahkan satu kebijakan untuk inovasi, anggap aja pendataan mandiri kunjungan wisata atau kita bisa kasih nama Paman KW lah. Nah, dari sini nanti setiap pelaku usaha wisata ataupun destinasi wisata di luar 17 titik pendataan tadi langsung bisa tercover. Kemudian manfaat lainnya kita dapat memberikan dukungan teknis terhadap pemberian rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata, dapat juga membantu menyebarkan informasi tentang pelaku usaha pendukung pariwisata termasuk ekonomi kreatif dan 17 subsektor ekonomi kreatif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Secara umum untuk manfaat bagi masyarakat umum kita bisa baca di sini sebetulnya. Jadi wisatawan dapat dengan mudah mencari informasi terkait objek wisata yang akan dikunjungi. Kemudian informasi objek wisata dapat dijangkau oleh seluruh wisatawan dunia karena berbasis web. Seperti kita lihat, mungkin Bapak Ibu bisa membuka di destinasi wisata.banjarcup.go.id, di mana di sana pada saat membuka pertama kali untuk layanan umum atau tanpa otoritas, kita sudah bisa langsung melihat tempat-tempat atau tujuan wisata atau kuliner atau ekonomi kreatif yang ada di sana dari menu pencarian ataupun dari menu yang sudah tersedia di sana. Secara otomatis informasi-informasi yang dipublish akan memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap tujuan wisata, baik daya tarik wisata, transportasi, kuliner, pusat oleh-oleh, akomodasi, atau pelaku ekonomi kreatif lainnya. Sehingga promosi akan semakin meningkat. Berikutnya bagi instansi seperti kita lihat untuk pengambilan kebijakan kita harus berdasarkan kepada data. Jadi setelah kita mendapatkan data secara lengkap, apalagi secara real time untuk kunjungan wisata, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan fasilitas destinasi wisata. Kemudian kita juga bisa untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat kawasan destinasi wisata.
Kemudian bisa juga untuk pemberdayaan, pembinaan, pengawasan pelaku usaha kepariwisataan. Nah, itu beberapa manfaat yang akan didapatkan oleh instansi. Bagaimana dengan manfaat yang akan kita dapatkan untuk OPD atau unit organisasi? Kita akan secara langsung mendapatkan data real time dari pengunjung, kemudian kita bisa memonitor perkembangan destinasi dari jumlah kunjungan yang sudah di-input oleh pengunjung, oleh masing-masing pengunjung. Nah, di sini mungkin perlu pembinaan terhadap pelaku usaha wisata yang ada di destinasi tersebut, terutama untuk Pokdarwisnya, untuk melakukan atau mengarahkan pengunjung melakukan QR code. Kemudian data itu siap saji seperti yang kita lihat di awal. Setelah data kita inputkan atau data diinput oleh pengunjung atau oleh pendata yang ada di 17 titik pendataan tadi, secara langsung akan bisa ditampilkan atau disajikan baik dalam bentuk tabel, laporan, ataupun dalam bentuk grafis. Hal ini akan menjadikan nilai tambahan untuk media promosi selain media sosial yang sudah kita laksanakan sampai saat ini, juga bisa menggunakan media web atau dengan menggunakan aplikasi Destia Borneo. Adanya data kita akan memudahkan dalam pengawasan. Tentunya untuk pengawasan ini kita harus selalu ke lapangan sehingga kita akan mendapatkan data yang up to date. Baik, berikutnya bagaimana manfaat untuk pelaku usaha itu sendiri? Kita bisa bayangkan untuk kemudahan informasi dan pelayanan terhadap rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata dengan mengakses web. Kemudian bagi pelaku usaha juga akan mendapatkan media promosi gratis dari dinas selama dia masih melakukan usahanya. Kita akan coba bantu, kita akan dorong, kita akan melakukan pembinaan, kita akan melakukan training atau pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang kepariwisataannya. Kemudian pesan kita buat perjalanan Anda, pesan kita untuk masyarakat umum lah, buat perjalanan Anda lebih berarti dengan berbagi kenangan dan informasi. Terima kasih, demikian saya sampaikan. Kalau ada tambahan nanti akan saya tambahkan lagi. Kalau ada kritik, komentar ataupun saran silahkan kirim melalui WhatsApp dinas.